buat laki-laki maaf ya, aku agak sedikit ini ya, bau-bau sperma. Hai, nanti ketemu lagi bersama Amurosa. Aduh, pewe banget, sorry ya deh ya aku gencet. Aku pengen enjoy nih kali ini ngobrolin masalah seputar laki-laki juga. Dan ini mungkin buat wanita-wanita juga nih ya, harus tahu gitu kan. Dan bukan berarti harus dicoba satu persatu cari, enggak gitu kan ya. Harus tahu tuh ternyata tuh ada yang begini, begini dan begini. Apa sih yang begini-begini? Dari sperma laki-laki, baunya. Kalian tahu semua, pasti sudah tahu apa yang dimakan oleh laki-laki gitu kan ya, itu akan menjadi suatu protein yang tersimpan nih ya, yang menjadi sperma gitu kan ya. Semua zat-zat intinya gitu, yang baik-baiknya itu akan disimpan dan akan menjadi sperma. Baik buruknya si sperma ini tergantung dari apa yang kalian konsumsi gitu kan ya. Kaum laki-laki mungkin dari segi menjaga olahraga, kemudian juga tidak merokok, tidak alkohol gitu kan ya, pola hidup yang sehat, itu sperma kalian itu akan bagus. Tapi dari sperma ini aromanya ada yang berbeda-beda. Ini katanya, bukan aku yang mencari satu-satu gitu kan ya, enggak lah, kalian tuh suka ada yang julid, udah tahu kayaknya udah, kalau udah tahu kayak gini kayaknya udah mencoba katanya, udah tahu otong bentukannya kayak gini nih, pasti udah nyoba semua. Ya enggak lah, gila kali aku harus buka-buka celana orang gitu kan, lihat biar menyesuaikan gitu kan ya dengan apa, dengan materinya gitu kan ya. Enggak lah gitu kan, aku juga mencari lagi gitu kan ya, pastilah, karena kita semua harus berdasarkan narasumber. Ilmu pengetahuan tuh kan luas ya sekarang ya. Nah makanya jangan sempit pikirannya. Kalau aku ngomong kayak gini, kayaknya si Amu udah tahu nyobain satu persatu, diciumin baunya aroma satu-satu. Enggak ya. Si sperma itu ada berbeda-beda sesuai dengan yang dimakan. Baunya ada yang baunya biasa-biasa saja gitu kan ya, nggak berbau menyengat gitu kan ya. Karena ya kayak mungkin kayak seperti putih telur aja baunya kayak gitu kan ya, nggak terlalu menyengat, nggak amis-amis amat gitu kan. Begitu ya, bau amisnya sedikit biasa gitu kan, mungkin itu yang dimakan itu banyak proteinnya gitu kan ya oleh laki-laki. Jadi kayak ikan, telur gitu kan ya, tempe, tahu kan, itu kan protein bagus. Jadi si bau dari sperma itu nggak akan begitu menyengat gitu kan ya. Ya bau-bau kayak gitu kan ya, amisnya kayak protein telur kayak gitu, amisnya kayak gitu, dagingnya kayak gitu itu masih normal, warnanya pun tidak akan aneh-aneh gitu kan ya. Kemudian juga katanya ada, kok katanya, aku potong lagi, kok katanya harus tahu cari sendiri, aku nggak mungkin cari-cari sperma orang. Ya, yang kedua yaitu baunya agak-agak asem gitu loh, bau asem. Nah itu juga berpengaruh dari makanan yang kalian makan, mungkin terpengaruh oleh rokok ataupun alkohol gitu kan, agak asem-asem kayak gitu katanya gitu kan ya. Kemudian juga ada yang aromanya agak, bukan amis ya, manis katanya gitu. Aromanya sedikit manis, itu kesehariannya biasanya katanya ya, ini kata orang ahlinya, kebiasaan keseharian itu lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan gitu ya. Jadi aromanya ada sedikit manis. Nah, tapi yang lebih berbahayanya lagi nih, satu nih yang perlu kalian ketahui, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau aroma spermanya udah bau busuk, kemudian juga keluarnya itu agak kekuningan, apalagi hijau, kadang keluar sendirinya tanpa ada ereksi ataupun ejakulasi gitu kan ya, gimana tahu-tahu tuh brocot aja keluar gitu kan ya. Ya mungkin itu bisa sudah bercampur dengan nanah, itu ada penyakitnya gitu kan. Baunya juga pasti bau busuk gitu kan ya, beda dengan yang amis gitu kan, ini busuk. Nah ini perlu kalian ketahui, kalau memang sudah ada berbau busuk seperti ini dari 4 tadi ya, salah satunya adalah bau busuk,
ini wajib untuk diperiksakan ya. Karena apa? Takutnya itu kamu membawa penyakit, ada bakterinya, dan kemudian bisa menular ke istri kamu. Makanya nih jangan dibiasakan untuk jajan-jajan di luar deh ya, karena merepotkan juga nih kalau kalian memang suka jajan, nanti terkena penyakit, ke istri kamu kena juga. Nah, dan apa ya, ketika istri kamu terjangkit penyakit itu, dan ketika hamil terjangkit penyakit kotor, kalian bayangkan akan kerepotan istri kamu nanti ketika akan lahiran. Kalau sesuai dengan SOP-nya sih ya, ketika kalau ketahuan si perempuan ini sedang hamil akan melahirkan dan terjangkit penyakit kotor, penyakit kelamin, biasanya semua alat-alat untuk melahirkan itu semua dilapisi oleh plastik lain dan sebagainya. Karena apa? Takutnya ada bakteri yang lain akan menular lagi gitu kan. Kasihan juga ke jabang bayinya juga gitu kan ya. Mau di sesar ataupun lahiran normal, semua si kasurnya pakai alas plastik, kemudian di bawahnya semua plastik agak melebar dari bed untuk lahirannya gitu kan ya. Ya itu untuk mencegah biar si bakterinya itu tidak menyebar kemana-mana. Makanya untuk kalian semua pahami itu, jenis-jenis bau dari aroma sperma baik laki-laki ataupun perempuan harus tahu. Karena apa? Kalau sudah berbaunya berbeda, berbahaya, mungkin segera untuk diobati gitu kan. Jangan sampai terlanjur berlarut-larut menjadi penyakit kelamin, menular ke istri kamu, ke anak kamu dan sebagainya, repot semuanya nanti gitu ya. Makanya stop jajan-jajan deh ya buat kamu nih. Ditekankan satu ini, bila sperma kamu bau, dari mana hasilnya? Barangkali kamu suka jajan, berhentilah jajan. Kalau jajan makanan mas oke. Mau jajan bubur, jajan bakso oke. Ini jajan perempuan di luar yang nggak begitu diketahui dan pastinya nggak diketahui bagaimana kesehatannya. Itu jangan. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Sayang-sayangku, sehat selalu dan menjadi salah satu menambah wawasan untuk kalian semua gitu kan ya. Bukan berarti kamu juga harus mencari tahu baunya seperti ini satu persatu, kata si Amu nih yang amis begini, yang agak asem begini, yang manis begini, yang busuk begini, dicari. Enggak. Ini hanya untuk menjadi pelajaran kamu semua aja gitu kan. Barangkali di suami kamu ada baunya seperti, oh iya ini yang seperti yang Amu Rosa ceritakan. Begitu ya. Yang jelas selalu jaga kesehatan kamu untuk laki-laki, karena ketika kamu sehat, istri kamu pun akan sehat. Begitu juga sebaliknya, istrinya juga sehat ya, jaga kesehatan si misfinya biar tidak tertular penyakit gitu kan. Kalau keputihan juga ke laki-laki juga sama ya, menular. Jadi saling jaga masalah kesehatan untuk alat vitalnya masing-masing biar aman, nyaman, tentram, semuanya sehat selalu. Oke. Dukung video Amu Rosa seperti biasa, like, comment, share, subscribe-nya sayangku. Kemudian juga jangan lupa komentarnya. Satu lagi, tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Amu Rosa, notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye-bye. Done.